Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fitratul Fikrah, NIM 2419083. Di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok materi dari mata kuliah manajemen PAUD dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yang pertama yaitu tentang manajemen penyelenggaraan PAUD. Poin pertama, persyaratan umum pendirian PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan. Persyaratan umumnya yaitu yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada peserta didik dan pendidik, yang ketiga ada tenaga kependidikan, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang kelima ada pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada sistem evaluasi. Kemudian biasanya dinas pendidikan setempat akan menyampaikan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama surat domisili, kemudian program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran, surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantara RT dan RW, surat rekomendasi iuran, rekomendasi dinas pendidikan kecamatan, rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat, dan akta yayasan penyelenggaraan. Kemudian tujuan dari penyelenggaraan PAUD yaitu yang pertama membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial peserta didik. Dan yang terakhir, membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang manajemen kurikulum PAUD. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum mempunyai pengertian sebagai circle instrumentation, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan muridnya terlibat di dalamnya. Kemudian fungsi dari manajemen kurikulum itu sendiri yaitu yang pertama sebagai perencanaan, yang kedua mengatur bahan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, yang ketiga pelaksanaan kurikulum, yang keempat pengawasan kurikulum, yang kelima evaluasi kurikulum. Jadi kesimpulannya, manajemen kurikulum PAUD dilaksanakan dengan tujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur proses belajar mengajar dengan penentuan strategi dan perencanaan pelaksanaan yang diakhiri dengan penilaian dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini yaitu yang pertama ada interaktif, yang kedua inspiratif,
yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, dan yang terakhir motivasi. Adapun strategi pembelajaran anak usia dini ada 5, yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung, yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga strategi pembelajaran interaktif, yang keempat strategi pembelajaran empirik, dan yang terakhir strategi pembelajaran mandiri. Kemudian ada beberapa pendekatan pembelajaran di PAUD, diantaranya itu yang pertama model pembelajaran klasikal, yaitu pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran ini yaitu suatu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi anak didik dalam satu kelompok kecil agar saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga yaitu model pembelajaran arena atau minat. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Yang keempat, model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT. Model ini yaitu pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajarannya itu dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Penilaian pada PAUD berfokus pada perkembangan dan kemampuan belajar anak. Adapun tujuan manajemen penilaian PAUD yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Dan yang terakhir, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Kemudian ada model penilaian PAUD, yaitu yang pertama ada model Taylor, yang kedua model kesesuaian, yang ketiga model Alkin, yang keempat model yang berorientasi pada tujuan, dan yang terakhir yaitu model pengukuran. Selanjutnya yaitu ada materi manajemen peserta didik PAUD. Apa itu manajemen peserta didik PAUD? Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Secara khusus, manajemen peserta didik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dalam belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Kemudian pendekatan manajemen peserta didik itu ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Kemudian ada
Manajemen peserta didik itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Kemudian yaitu konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Made Pidata, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. Kemudian ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya informasi baru. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Yang keempat, yaitu pengumuman. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pembinaan tenaga kependidikan? Pembinaan tenaga kependidikan yaitu usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. Kemudian, yang dimaksud dengan pengembangan tenaga adalah merekayasa perilaku sehingga dapat dipahami bahwa perilaku sesungguhnya dapat diubah dan diperbaiki dari suatu keadaan ke keadaan yang lain lebih baik. Pelaksanaannya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Adapun tujuan dari pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan, mengubah sikap, yang kemudian ada kesejahteraan tenaga kependidikan. Guru berhak untuk mendapatkan tunjangan, yaitu tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. 3 jenis tunjangan tersebut diatur dalam pasal 16, 17, dan 18 Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian ada pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah pemutusan hubungan kerja pada suatu lembaga pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, pemensiunan tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tenaga kependidikan berhenti atau pensiun dari pekerjaannya, yaitu yang pertama, permintaan sendiri untuk berhenti bekerja atau pensiun.
Yang kedua, telah mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas dari suatu pihak, sedangkan berada dalam pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerjanya. Yang keempat, melakukan penyelewengan atau tindakan pidana. Yang kelima, tidak cukup jasmani atau rohani. Yang keenam, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atau ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi sebagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Itu adalah sarana dan prasarana pembelajaran indoor. Yang kedua ada sarana prasarana pembelajaran outdoor, yaitu sarana prasarana yang berada di luar ruangan atau outdoor seperti lapangan, isinya sama, yaitu sebagai fasilitas pembelajaran atau bermain. Kemudian ada perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana PAUD. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, dan daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ada manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang garapan administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan dalam lembaga pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan di lembaga PAUD berdasarkan tujuan dari manajemen keuangan di lembaga pendidikan, yaitu untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk pemanfaatan dana secara efektif, efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses pengelolaan keuangan di PAUD meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana PAUD, penggunaan keuangan PAUD, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran keuangan PAUD diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja atau RAB. Kemudian yaitu materi yang selanjutnya, manajemen hubungan masyarakat atau HUMAS. Manajemen hubungan masyarakat yaitu sebuah jalinan komunikasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam upaya saling memberikan dukungan dalam menjalankan kegiatan pendidikan yang bermutu guna diberikan kepada peserta didik. Adapun menurut Nasution juga menyatakan bahwa humas sekolah
mempunyai tujuan untuk mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan sarana sekolah, memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah, dan lain sebagainya, masih ada banyak lagi. Kemudian ada ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat, yaitu yang pertama ada pengolahan dan pengumpulan data, yang kedua penerangan, yang ketiga publikasi. Hubungan kerja humas dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Yang kedua yaitu hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan budaya masyarakat di sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lain baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama dengan sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dan dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Adapun supervisi pendidikan menurut Ametembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Tujuannya diadakan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Ada 8 fungsi supervisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian feedback. Kemudian ada beberapa teknik penerapan supervisi. Yang pertama ada teknik supervisi dengan bersifat kelompok. Itu ada pertemuan orientasi. Yang kedua ada rapat guru. Yang ketiga ada studi kelompok antar guru.
Yang keempat, ada diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat. Kemudian workshop atau lokakarya, tukar menukar pengalaman, diskusi panel, seminar, dan simposium. Yang kedua yaitu ada teknik-teknik supervisi yang bersifat individual, yaitu yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga intervisitasi, yang keempat menilai diri sendiri, yang kelima demonstrasi mengajar, dan yang terakhir yaitu buletin supervisi. Nah, cukup sekian dari saya, itu ada pokok-pokok materi pembelajaran manajemen PAUD dari materi awal sampai materi akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.